PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Farihati Nikaya, mahasiswa PPG PAI BIPS 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06220825137. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Babat kelas 9 dengan materi Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Persiapan untuk siap-siap. Hormat ke. Tegak ke. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai jam 4. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyanyikan lagu nasional yang kita sunyikan. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional dalam hitungan 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembiasaan terus positif, murojaah, surat pendek, surat al-Insyirah yang bertugas pemimpin. Silakan. Sebelum memulai pembahasan kita hari ini, maka kita membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap fisiknya. Ya, Ibu akan mengabsen Ahmad Nuzam Arham, Alvaro, Vanessa, Ilsan, Luisa, Rexia. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulainya, sebagai rasa kepedulian terhadap teman kalian, kita doakan semoga teman kalian yang sakit segera Allah sembuhkan. Amin. Baik. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan itu penting untuk mensuplai oksigen di dalam otak, menambah energi, semangat, dan konsentrasi. Jadi kalian jangan melupakan dan menyepelekan hal sepele ya. Sarapan itu penting ya. Selanjutnya mari kita ice breaking dulu supaya suasananya lebih
rileks, ya, lebih ceria dan lebih menyenangkan. Baik, kelas 9. Siap. Kurang semangat. Kelas 9. Siap. Siswa kelas 9, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 9 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang meyakini hari akhir. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Ini kegiatan yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Dan saking biasanya kadang kita tidak sadar apakah itu baik atau kurang baik, menyenangkan atau menyakitkan, ya. Nah, judulnya adalah indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Nah, sebelum ibu mulai, ibu ingin tahu, ya, bagaimana etika pergaulan dan komunikasi Islami sehari-hari. Apakah kalian mempraktekannya di rumah kalian? Ya. Alhamdulillah. Orang tua kalian beruntung punya anak yang baik, soleh dan solehah, karena kalian bisa mempraktekkan hal-hal yang positif, berkata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang tua. Ya. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang etika bergaul dan komunikasi Islami? Ternyata penting sekali ketika kita hidup, kita bisa menghormati, menjaga hubungan supaya tetap harmonis. Coba kalian perhatikan beberapa negara yang mengalami konflik, perang terus menerus, ya. Nah, di situ apakah mereka bisa belajar dengan nyaman? Ya. Apakah mereka bisa bermain dengan teman? Tidak. Apakah kehidupan ekonominya hancur? Ya. Berarti anak-anak, komunikasi, berbuat dan berinteraksi, bergaul itu perlu cara, perlu tata krama, perlu mematuhi norma-norma dan aturan dari agama Islam. Jadi kalian jangan buat apa sih, nggak penting. Jangan. Kita itu kalau hidup damai itu enak, nyaman, ya. Tujuan pembelajaran, ya, mempelajari materi yang judulnya tadi tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami, yakni menjelaskan pengertian sifat kasih sayang kepada sesama dan cara menunjukkannya. Kemudian siswa mengidentifikasi contoh dan menerapkan perilaku kasih sayang kepada sesama dalam kehidupan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Berikutnya, siswa membuat kampanye berupa quote, poster, flyer, atau karya lainnya tentang kasih sayang kepada sesama, yaitu diupload di media sosial atau media lain. Nah, mari kita latih konsentrasi kita supaya materi nanti kita bisa pahami dengan detail dan seksama. Silakan berdiri. Baik, ice breaking kali ini adalah ice breaking tentang tepuk fokus. Masih ingat ya? Oke, mari kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tadi sejenak kita sudah peregangan, melatih konsentrasi kita. Berikutnya coba kalian perhatikan. 1, 2, 3, 4. Bijak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mempraktekkan etika pergaulan terhadap teman sebaya? Apakah kalian berkomunikasi secara Islami kepada kedua orang tua? Ya. Apakah kalian mempraktekkan etika bergaul dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut mengamati video yang akan ibu tampilkan saat ini. Kalian cermati, nanti buatkan komentar kalian untuk
sudah kalian ketahui. Tadi video yang sudah ditampilkan, kira-kira apa yang kamu bisa utarakan? Apabila kamu punya teman dituduh mencuri, kira-kira kamu akan diam saja atau memberikan klarifikasi? Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati menilai sesuatu dan berkomunikasi sesuatu yang belum jelas. Ya anak-anak, kita lanjut materi yang ada kaitannya dengan beberapa studi kasus tadi ya, dengan video. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ada handphone. Nah, handphone ini sudah sesuatu hal yang biasa digunakan di zaman sekarang, di era digital ya. Di situ kita bisa berkomunikasi secara singkat, mudah ya, tanpa harus pergi naik kuda, naik pesawat ya. Kita cukup tekan nomor atau tekan aplikasi, langsung kita ngobrol di sini. Maka tentu saja setiap aplikasi atau setiap sesuatu benda mesti memberikan dampak positif dan negatif, dan juga mempengaruhi pergaulan masyarakat ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan bahas pengertian menurut Imam Al-Ghazali. Etika adalah akhlak. Etika atau akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu. Menurut Imam Ghazali juga, komunikasi adalah merupakan bagian dari adab berbicara yang harus dijaga agar tidak menyakiti, menipu atau merusak umat. Berikutnya, berdasarkan dalil Al-Quran, etika pergaulan dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Berdasarkan hadis komunikasi Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5150. Nah, macam-macam etika pergaulan di sini dibagi menjadi 4 komponen. Pertama, bergaul dengan teman sebaya, seperti kalian ini adalah teman sebaya. Yang kedua, bergaul dengan lebih tua, kamu dengan ibu guru, dengan bapak guru, dengan kedua orang tua, nenek, kakek yang usianya di atas kalian. Ketiga, bergaul dengan yang lebih muda, misal adik kelas 7, adik kelas 8, karena kamu di sini lebih senior dari mereka, ya. Dan juga adik-adik yang usianya di bawah kamu. Keempat, bergaul dengan lawan jenis, ada perempuan, ada laki-laki, ada cowok, ada cewek. Satu, bergaul dengan teman sebaya. Nah, menurut adab secara Islami, pertama mengucapkan salam, karena salam adalah doa. Dua, bertegur sapa dengan baik, tidak menyinggung privasi. Empat, tidak memutus pembicaraan. Empat, saling mengingatkan. Enam, saling memahami kekurangan. Tujuh, bersikap empati. Delapan, mendapatkan sikap jika ada yang berkelakuan. Apakah kalian hari ini sudah bertegur sapa dengan baik dengan teman-teman kamu? Sudah. Apakah kalian mendamaikan temanmu jika sedang bertengkar? Sudah. Luar biasa. Etika komunikasi Islam. Satu, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Atau apakah kamu senang
bab 3 ini. Kelompok 1 dengan programnya mengapa seseorang harus mendapatkan pergaulan Islami. 2 dengan isu tentang berita atau konten media sosial yang berisi komunikasi yang buruk. 3 ya dengan isu terbaru berkaitan dengan pergaulan toksik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah membentuk kelompok kalian? Sudah. Baik, anak-anak, kalau begitu kita lanjutkan dengan membentuk kelompok sesuai dengan instruksi dari ibu guru. Baik anak-anak, kalian sudah selesai berdiskusi dan membuat karya tentang konsep. Sekarang kalian silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kalian. Silakan untuk kelompok yang sudah siap, silakan masuk ke depan. Anak-anak coba perhatikan teman kalian dari kelompok yang sudah siap akan mempresentasikan. Silakan di sini. Coba silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manis akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Bisa Dira Nabila dan sebelah saya Pramudia Tinggi Sekarang. Saya dari KM Aja. Saya Nurul Putri Ramadhani. Saya Safira Putri Ramadhani. Saya Rizya Bila Mereka. Kami akan mempresentasikan tentang anak. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Etika pergaulan yang berjudul Etika dalam Pergaulan. Etika pergaulan adalah sebagai nama aturan dan tata cara yang mengatur perilaku seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati, nyaman, dan terhindar dari konflik sosial. 3. Bersifat kontekstual. Etika pergaulan bisa berbeda tergantung situasi, budaya, dan hubungan antara orang yang berbeda. Silakan buka pertanyaan untuk temannya. Silakan buka pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau menanyakan sesuatu. Saya mau tanya. Ya, silakan. Daerah generasi Gen Z yang suka pada hal-hal praktis dan kami, bagaimana cara kita menghindari pergaulan toksik yang sesuai dengan kebenaran Islam? Tips tersebut antara lain: 1. Pasang batasan yang jelas dan tegas. 2. Audit lingkaran pertemananmu. 3. Perbanyak me time yang berkualitas dengan diri sendiri dan Allah. 4. Jadilah teman yang baik terlebih dahulu. Dari sini sudah paham? Silakan diikut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blueberry yang beranggota dari saya Eva Alifah, saya Farhanisa Fitri, saya Alvira Zalifah Tahara, saya Alifah Yusrika, saya Alifah Yusrika, saya Alifah Yusrika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang komunikasi di era digital dan dampak pergaulannya. Era digital telah merevolusi cara manusia berkomunikasi dan bergaul. Jika dulu interaksi terbatas oleh ruangan dan waktu, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Yang Mungkin ada yang mau ditanyakan? Coba ulang lagi. Enggak kalimatnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara kita merespon isu berita dan konten media sosial yang berisi komunikasi yang negatif? Ini adalah kesalahan pertama agar tidak terbawa emosi negatif. 1. Bersikap tenang dan jangan terburu-buru. 2. Verifikasi sebelum mempercayai atau tabayun. 3. Hitung nilai manfaatnya. 4. Jangan dibagikan. Ini adalah tugas pertama Anda melawan hoax.
5. Beri koreksi dengan sopan dan berbasis fakta. Oke, sekarang itu kalau menambah pertanyaan saya tutup ya. Jadi kalau penjelasan dari kami, mohon maaf tidak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beri Allah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabian Bentara Arjuna Putra. Saya Ahmad Jakarta. Saya Muhammad Arif. Saya Muhammad Sayyid Ahmad ini. Saya baru pada Bulana. Saya Gatot Indra. Saya Muhammad Yusuf Anas. Kami akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Komunikasi Islami. Komunikasi Islami adalah cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, di mana setiap ucapan dan tutur kata tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah untuk meraih ridho Allah SWT. Komunikasi Islami berpedoman pada prinsip berkatalah yang baik atau dunia atau diam. Mungkin ada yang menanyakan? Jadi mengapa seorang harus menerapkan pergaulan Islam? Pertama, karena ini perintah langsung dari Allah SWT. Kedua, untuk melindungi iman dan akidah. Ketiga, untuk menjaga akhlak dan menjaga diri. Keempat, untuk mencapai ketentraman hati. Kelima, investasi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesimpulan, bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Ada yang bertanya lagi? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Sudah ada. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Nah, tadi teman kalian sudah mempresentasikan hal-hal yang sangat menarik terkait beberapa persoalan yang ada di kehidupan ini. Sekarang coba perhatikan apa hikmah yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Di antaranya adalah hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami, menjaga keharmonisan sosial. Tidak ada orang yang bertengkar, tersinggung, dendam. Semuanya hidup secara harmonis, ya, karena menggunakan apa? Etika. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Dicintai oleh Allah. 4. Disukai banyak orang. 5. Memperluas pergaulan dan wawasan. 6. Menumbuhkan sikap toleransi dan empati. Anak-anak, materi pada hari ini sudah Ibu sampaikan dan sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, dan Ibu senang karena kalian cukup kritis menghadapi fenomena yang ada di era modern, era digital saat ini. Apakah dari materi yang Ibu sampaikan dan teman-teman kalian presentasikan ada yang masih kurang paham? Ya. Alhamdulillah. Baik, saya ingin tahu apakah kalian mendengarkan presentasi teman kalian dan materi hari ini senang? Gimana kalau kamu mengekspresikan senang? Senyum. Atau apa? Sarang? Terima kasih, tepuk tangan untuk presentasi hari ini. Baik, yang terakhir, karena kita sudah menyelesaikan materi dengan baik, mari kita ice breaking. Kita mulai? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Satu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke, coba anak-anak, kita sudah melaksanakan ice breaking, ya, biar kalian semangat. Selanjutnya refleksi. Tadi Ibu sudah memberikan lembaran, kalian tulis refleksi dari kegiatan pada hari ini, tema tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Bagaimana komitmen kamu setelah kamu mempelajari tema pada hari ini? Silakan kalian tulis, ya. Nah, silakan kamu tulis refleksi materi pada hari ini.
pelajari etika pergaulan dan indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kamu tulis refleksinya. Apakah kamu benar-benar sudah memahami? Kalian sudah menulis, coba Ibu ingin melihat hasil refleksi kalian. Jadi Ibu akan mengambil Oke, setelah Ibu lihat hasil refleksi kalian, alhamdulillah kalian sudah mampu memahami, menerapkan dan memberikan solusi ya, apabila terjadi suatu masalah di dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan pergaulan dan komunikasi yang ada dalam kehidupan. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan ya dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama, pergaulan Islami adalah pergaulan antara manusia ya dengan berpedoman pada norma-norma agama yakni Al-Qur'an dan hadis, yakni dicontohkan seperti contoh Rasulullah SAW. Tadi pergaulan, indahnya etika pergaulan sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda dan lain. Begitupun dengan komunikasi, kita tidak bisa ngomong atau komunikasi dengan terserah kita atau terserah gue. Kita harus komunikasi berdasarkan dengan aturan dan ajaran agama Islam yang pertama dan norma yang berlaku di masyarakat ya, supaya kita bisa hidup secara harmonis, secara damai dan bahagia. Minggu depan pada pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari bab keempat tentang apa, Nana? Bersyukur Baik, marilah kita tutup materi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Silakan tutup, Mas. Bersyabat, duduk syabab, bermakrat, tegak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, duduk yang tempat. Terima kasih guru.